Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat maghrib ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Badar, semoga kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya bacakan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 133. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, apakah kalian menjadi saksi tatkala Ya'qub akan menghadapi tanda-tanda kematian. Idh qala, ingatlah tatkala dia telah berkata, libanihi, kepada putra-putranya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, mim ba'di, setelah aku tiada. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, yakni Ibrahim wa Ismaila, dan juga Ismail, wa Ishaqa, dan juga Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang maha tunggal, wa nahnu, dan kami, lahu, kepada dia Tuhan yang maha tunggal itu, muslimun, kami berserah diri, kami menjadi muslim. Ini ayat yang kalau kita terjemahkan secara literal, secara harfiah, dari ayat 133. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Yang tidak bawa Al-Quran berarti sudah hafid dan hafidoh. Semoga itu menjadi kenyataan, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ada pesan utama di ayat ini, bahwa generasi senior dan generasi junior itu jangan sampai ada dinding yang memisahkan. Generasi senior dan generasi junior harus saling ada interaksi, harus saling bersatu. Dalam apa? Dalam mengemban amanah Allah, risalah tauhid ini.
Itulah sebabnya kita diberikan contoh melalui ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 133, betapa tauhid itu begitu penting. Itu merupakan dasar dari semua risalah para nabi. Kita pasti akan bertanya dan kita pasti akan merenung bersama. Kita memang sekarang muslim. Kita semua alhamdulillah menjadi muslim. Tapi belum tahu, dan barangkali kita juga tidak tahu apakah generasi setelah kita tetap bisa menjaga keislaman ini. Jangan sampai ada yang keluar dari risalah Islam ini. Dan kita berharap semua kita nanti dikumpulkan di negeri akhirat itu bersama keluarga besar kita, insya Allah. Itulah sebabnya ayat ini kalau kita baca, bagaimana wasiat orang yang bernama Yakub alaihissalam, dan dia adalah seorang nabi, memanggil putra-putranya ketika dia menghadapi tanda-tanda kematian. Idh qala, ingatlah tatkala dia telah berkata. Berarti kalau awal teks itu menggunakan dua huruf, alif dan dzal. Saya ulangi lagi, huruf alif dan dzal. Kalau dzalnya itu disukun, berarti ini peristiwa sudah terjadi. Tapi kalau alif dan dzalnya itu di fathah, maka itu peristiwa belum terjadi. Jadi bahasa Quran itu begitu detail, menunjukkan timing yang berbeda. Meskipun hurufnya sama, kalau dibaca dengan cara yang berbeda, peristiwanya terjadi pada timing yang berbeda. Nanti bisa dicatat itu menjadi pelajaran. Kalau itu peristiwa sudah terjadi. Tapi kalau idza, peristiwa belum terjadi. Ayat ini mengingatkan kepada kita, peristiwa ini telah terjadi di masa lampau dan diabadikan dalam Quran supaya jadi pelajaran bagi kita semua. Idh qala li banihi, ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi, ketika dia Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Tuhan siapa ini? Tuhannya Yakub. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan bapak-bapakmu itu? Pertama disebut Ibrahim, kedua Ismail, ketiga Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Dia ya Tuhan yang Maha Satu itu kami menjadi muslim. Ada pertanyaan, apa yang diajarkan oleh Nabi Yakub? Apakah itu Islam atau bukan? Jawabannya Islam. Apakah anak-anak Yakub yang dikumpulkan pada saat Nabi Yakub menjelang ajalnya, beliau juga sebagai muslim atau non muslim? Muslim. Ini pelajaran, jangan sampai ada gap antara generasi senior dan junior. Betapa menangis kita, betapa sedih kita, betapa tidak merasa happy kita bila anak cucu kita justru imannya berbeda dengan iman kita. Dan kita ambil pelajaran bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajarkan putra-putranya dalam persoalan tauhid ini, dan juga Yakub alaihissalam melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan semua melihat terjemahan bahasa Indonesia, ya, melihat terjemahan bahasa Indonesia, istilah aba diterjemahkan nenek moyang. Betul enggak? Terjemahan tuh. Silakan cek ayat 133, itu diterjemahkan nenek moyang
Jadi aba diterjemahkan nenek moyang. Maksudnya na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu. Yang dimaksud Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Apakah makna itu salah? Sebetulnya tidak salah. Tapi ini menjadi pelajaran bahwa istilah aba secara harfiah itu artinya bapak-bapak. Apa maksudnya bapak-bapak? Ya secara literal bapak-bapak. Tapi di sini perhatikan, redaksi Quran pakai istilah aba, bapak-bapak. Kalau bentuk tunggalnya itu aba, abun, abi, itu bapak, tapi satu. Tapi kalau aba itu bapak-bapak. Siapa yang dimaksud bapak-bapakmu itu? Pertama Ibrahim, kedua Ismail, ketiga Ishak. Pertanyaannya sekarang, apakah betul Ibrahim itu bapaknya Yakub? Bukan. Meskipun redaksi Quran menggunakan kata aba dari kata abun, aba, Ibrahim itu bukan bapaknya Yakub, tapi kakeknya Yakub. Ismail disebut bagian dari aba, tapi Ismail itu bukan bapaknya Yakub, tapi pamannya Yakub. Dan yang ketiga Ishak. Apakah Ishak itu bapaknya Yakub? Jawabannya iya. Jadi secara harfiah ini bukan tafsir, ini bukan takwil. Saya ulangi lagi, ini bukan tafsir, ini bukan takwil, bukan memalingkan dari makna yang sebenarnya, bukan. Saya ulangi lagi, ini bukan memalingkan makna dari makna yang asal, bukan. Tapi memang sejak awal istilah aba dalam bahasa Arab itu bisa bermakna bapak, bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek. Quran pakai istilah ini. Kita tidak menemukan di dalam Quran ada penggunaan istilah ammi. Ammi. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pamanku, ya kan? Tapi Quran menggunakan istilah ab, bapak, untuk menyebut paman. Menggunakan ab untuk menyebut kakek. Menggunakan ab untuk menyebut bapak. Jadi kalau begitu bahasa Arab sejak awal menurut Quran ini istilah abun itu bermakna 3 varian. Yang semuanya itu makna basicnya, makna dasarnya. Jadi kalau di dalam terjemahan Indonesia diartikan nenek moyang itu tidak salah juga, tapi itu bukan makna dasar. Makna dasarnya seharusnya diterjemahkan bapak-bapakmu seharusnya. Itu arti harfiah. Nah, kenapa saya harus bicara begini? Karena ini juga kasus yang terjadi. Ada seorang mu'allaf, tahu mu'allaf? Ya. Berarti non-muslim menjadi non-muslim menjadi muslim. Ketika menjadi muslim, semua orang yang berasal dari sononya itu merasa kehilangan. Maka orang ini terus-menerus dipengaruhi lagi supaya kembali. Nah, supaya kembali, maka tidak mungkin menggunakan cara lain kecuali menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis. Kalau menggunakan ayat Quran atau menggunakan hadis, itu kan sumber utama dalam Islam. Kalau bicara hadis, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu yang paling utama. Namanya saja Sahih Bukhari. Apalagi Sahih Muslim. Pasti semuanya itu dianggap otentik. Kalau hadisnya itu dhaif, apa itu dhaif? Lemah. Atau hadisnya maudhu, palsu, maka kita bisa membantah bahwa itu hadisnya palsu atau hadisnya lemah.
perawinya pernah berdusta atau pernah lupa dan lain sebagainya. Kita bisa jawab. Tapi masalahnya kalau hadis yang dipakai itu adalah hadis sahih, apalagi tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kira-kira bisa nggak kita membantahnya itu? Tidak bisa, karena itu otentik. Tapi hadis sahih ini dipakai untuk memurtadkan umat Islam sendiri. Aneh ya? Sampean paham yang saya maksud? Hadis sahih tapi dipakai oleh non-muslim untuk memurtadkan umat Islam. Dan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali saya hadapi kayak kasus kayak begitu. Karena apa? Karena hadis sahih ini justru jadi peluang. Peluang untuk apa? Supaya mereka kembali. Mereka itu paham hadis-hadis yang kita punya. Mereka juga paham Quran. Sementara kita tidak paham kitab mereka, juga tidak paham hadis yang kita punya, apalagi Quran yang kita punya. Ini kan lebih bermasalah lagi. Saya terlalu cepat enggak ini? Enggak ya? Oke. Nah, sekarang saya ambil contoh. Hadisnya sahih, ya. Tidak ada ulama satupun yang bisa bantah hadis ini sahih. Semua sepakat. Cuma maknanya itu yang debatable. Maknanya itu yang diperdebatkan. Ini bukan tafsir, ini bukan takwil. Oke? Hadis apa itu? Bunyinya begini. Sahih Muslim hadisnya. Tertulis di situ. An Anas radhiyallahu an. Dari seorang sahabat yang bernama Anas radhiyallahu an. Beliau melaporkan anna rajulan qala, ada seorang laki-laki telah berkata, telah bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aina abi. Redaksinya itu pakai istilah aina abi. Kalau diterjemahkan, di mana bapakku? Ketika ditanya begitu, Nabi pasti menjawab, dan jawaban Nabi bukan dari hawa nafsunya. Pasti Nabi menjawab sesuai dengan wahyu yang beliau terima. Dan itu ditegaskan juga dalam Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, tapi berasal dari wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, pertanyaannya, aina abi? Di mana ayahku? Maka Nabi menjawab, huwa finnar. Jadi kalau begitu, jawaban Nabi ini sorry, jelas, mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Ketika Nabi mengatakan demikian, yang bertanya tadi itu, laki-laki yang bertanya tadi, dia tidak merasa happy. Tahu maksudnya tidak merasa happy? Ini bukan sukacita, tapi duka cita. Ketika Nabi mengatakan huwa finnar, dia merasakan sukacita atau duka cita? Duka cita. Karena jawaban Nabi itu vonis, huwa finnar. Nabi mengatakan demikian dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ketika orang itu merasa tidak happy, kemudian dia mau berpaling dari Nabi, Nabi buru-buru melanjutkan jawabannya. Faqala, maka Nabi melanjutkan jawabannya, inna abi wa abaka finnar. Kalau diterjemahkan secara harfiah, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Ini Sahih Muslim. Berarti pesan Nabi itu ada dua, ya. Yang pertama, yang masuk neraka itu orang tua dari yang bertanya. Yang kedua, yang masuk neraka itu orang tua dari yang
ditanya. Saya ulangi lagi. Berarti hadis ini ada pesan. Orang tua yang bertanya tadi ada di neraka, orang tua yang ditanya tadi juga di neraka. Kira-kira kalau ini diterjemahkan Abi, berarti bapakku dan bapakmu ada di neraka, bapaknya yang bertanya di neraka, bapaknya Nabi di neraka. Kira-kira ini makna yang benar atau makna yang masih diperdebatkan? Ini lagi-lagi bukan takwil, ini bukan tafsir. Apakah yang dimaksud itu bapaknya Nabi? Atau justru yang dimaksud itu pamannya Nabi? Kalau bahasa Arab itu sendiri, ya istilah abi itu bisa bapak, bisa paman, bisa kakek. Seperti yang tertulis dalam Quran tadi. Tapi masalahnya, Nabi itu sedang merujuk pada bapaknya atau pada pamannya. Itu yang jadi perdebatan. Nah, sekarang kita rujuk dari berbagai sumber. Kalau dari sisi bahasa Arab, ya bisa bermakna bapak, bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek. Ini lagi-lagi bukan tafsir, bukan takwil. Hati-hati ya. Ini bukan tafsir. Ini bukan takwil. Bahasa Arab itu sendiri. Istilah abi itu bisa makna bapak, bisa makna paman, bisa makna kakek. Nah, kalau dikonfirmasi dalam Quran, yang divonis ke dalam neraka menurut Quran itu bapaknya Nabi atau pamannya Nabi? Paman. Itulah sebabnya di dalam Quran jelas dikatakan tabbat yada abi lahabyu wa tab. Jadi ayat Quran ini turunnya ada di Makkah. Sedangkan hadis sahih Muslim tadi itu asbabul wurudnya turunnya di Madinah. Berarti wajar kalau Nabi berkata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka, karena beliau sudah tahu, dapat wahyu dari Allah dan turun ayat yang ada di Mekah tadi. Bunyinya apa? Tabbat yada abi lahabyu wa tab. Jadi dikonfirmasi dengan Quran. Nah, sementara kalau dijelaskan bahwa itu maknanya adalah bapaknya Nabi, kira-kira dalam Quran ada nggak vonis bapaknya Nabi ada di neraka? Tidak ada. Masalahnya di situ. Oke? Yang kedua, apakah berdasarkan kitab sirah Nabawiyah, juga kitab tarikh, ada informasi bahwa pamannya Nabi itu divonis di neraka? Abu Lahab ini? Iya, ada. Kemudian kita balik bertanya, apakah ada informasi bapaknya Nabi terlibat dalam penyembahan berhala? Ada enggak? Tidak ada. Jadi masalahnya ini data-data dari semua itu dikonfirmasi semua. Ya. Kalau berdasarkan arti harfiah bahasa Arab yang bermakna paman, terkonfirmasi dengan Quran, terkonfirmasi dengan sirah, terkonfirmasi dengan tarikh. Sedangkan makna bahasa bapak tidak terkonfirmasi dengan Quran, tidak terkonfirmasi dengan sirah, tidak terkonfirmasi dengan tarikh. Terkonfirmasi dengan apa? Hanya bahasa Arab itu saja. Paham maksud saya? Nah, sekarang mana yang kira-kira yang lebih tepat dimaksud itu? Nabi itu mengatakan inna abi wa abaka finnar. Siapa yang bisa jamin bahwa itu yang dimaksud Nabi adalah bapaknya? Padahal yang dijadikan rujukan hanya bahasa Arab itu saja. Sedangkan kalau yang dimaksud oleh Nabi itu pamannya, terkonfirmasi dengan istilah bahasa Arab itu sendiri, terkonfirmasi dengan Quran, terkonfirmasi dengan tarikh, terkonfirmasi dengan sirah.
Sekarang kita pilih yang mana yang tepat. Masalahnya kita tidak hidup sezaman dengan Nabi, sehingga tidak bisa bertanya langsung dengan Nabi. Yang dimaksud panjenengan itu apa? Bapak atau paman? Kita nggak bisa konfirmasi kan? Tahu maksudnya? Iya toh? Jadi sama-sama kita ada jarak dengan Nabi, sehingga kita ini masih meraba-raba. Yang dimaksud Nabi itu pamannya atau bapaknya. Cuma kita dihadapkan pada dua cara pemahaman. Sekali lagi, dua cara pemahaman. Supaya gampang saya ilustrasikan begini. Kalau yang dimaknai itu adalah bapak, ya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Ini tidak dikonfirmasi dengan Al-Quran, tidak dikonfirmasi dengan sirah, tidak dikonfirmasi dengan tarikh, hanya dikonfirmasi dengan bahasa Arab saja. Sementara yang sini yang bermakna inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya pamanmu dan pamanku ada di neraka, itu terkonfirmasi dengan bahasa Arab itu sendiri, terkonfirmasi dengan Quran, terkonfirmasi dengan tarikh, terkonfirmasi dengan sirah. Ini bedanya. Memang di antara dua pendapat ini ada di sekitar kita, tapi kita tidak boleh merasa paling benar, ya, sedangkan yang lain kita tuduh sesat. Jangan, ya, tidak boleh. Karena kita sama-sama masih meraba. Tahu maksudnya meraba itu jaraknya jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya tadi, mana yang lebih dekat dengan semua data tadi? Saya ibaratkan begini. Sama-sama orang buta, ya, sama-sama orang buta. Orang buta pertama memegang kaki gajah, kemudian disimpulkan gajah itu kayak pohon. Sementara yang satunya lagi memegang semuanya, baik kepalanya, baik belalainya, baik telinganya, badannya, kakinya, dan ekornya, semua dipegang. Kira-kira yang bisa menggambarkan lebih sempurna, yang megang kakinya doang atau semuanya? Nah, di situ saja persoalannya. Paham ya saya maksud? Berarti perdebatan itu ada dua. Nah, yang mempunyai pemahaman harus terkonfirmasi dari semua sisi, dari bahasa Arabnya, dari Qur'annya, dari sirahnya, dari tarikhnya. Ini pendapat mayoritas. Sedangkan yang hanya berdasar pada bahasa Arabnya doang, abi itu pasti maknanya bapak, itu pendapat minoritas. Bedanya di situ. Nah, lalu apa hubungannya dengan risalah Islam ini? Memang itu yang harus dikembalikan pada Quran. Nah, Quran bagaimana memberikan jawaban? Perhatikan di ayat 128. Di ayat 128 itu menjadi kunci supaya kita bisa arif memahami dua pemahaman tadi. Ayat 128. Sudah ketemu? Udah ya? Nah, Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, jadikan kami muslimaini, dua orang muslim laka di hadapanmu. Siapa yang dimaksud dua orang muslim ini? Ayat sebelumnya, ayat 127. Tolong cek ayat 127. Apa bunyi ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Atau boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Kemudian keduanya berdoa, ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha bijaksana. Siapa yang dimaksud dua orang ini?
Ibrahim dan Ismail. Pertanyaannya, apakah Ibrahim itu muslim? Ya. Apakah Ismail itu muslim? Dari mana dalilnya? Ya, ayat ini. Ya kan? Dia kan berkata, Rabbana waj'alna muslimain. Dua orang yang muslim. Jadi Ibrahim muslim, Ismail muslim. Kemudian perhatikan lanjutan ayat ini. Wa min dzurriyyatina. Apa artinya? Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Tidak dikatakan ayat ini wa min dzurriyyati. Kalau wa min dzurriyyati berarti dan juga keturunanku. Ini berarti merujuk pada Ibrahim saja. Tapi karena ayat ini berkata wa min dzurriyyatina dan juga keturunan kami, berarti ini keturunan Ibrahim melalui Ismail. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak. Ada dua kata ini, ummah muslimah. Kalau seandainya hanya disebut ummah, sudah selesai. Hanya menjadi satu bangsa. Ummah itu bukan satu orang. Ummah itu kumpulan banyak orang. Bukan satu generasi, tapi dari generasi ke generasi. Itu makna dari ummah. Jadi kalau dari generasi ke generasi disebut sebagai ummah, ini keturunan Ibrahim yang apa? Muslimah, yang muslim. Jadi ummah yang muslim. Dari ummah yang muslim ini Nabi Ibrahim melanjutkan doanya. Rabbana wab'ats fihim. Wahai ya Rabb, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia akan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmah, dan juga al hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaannya, dhamir hum, him, hum diulang 5 kali. Dhamir hum ini merujuk siapa? Ayat sebelumnya, ummah. Jadi kesimpulannya sederhana ini. Nabi SAW ya berasal dari mereka. Mereka ini adalah ummah muslimah. Ummah muslimah keturunan dari Ismail yang muslim. Ismail yang muslim keturunan dari Ibrahim yang muslim. Berarti Ibrahim muslim, Ismail muslim, generasi ke generasi ini muslim, sampai pada akhirnya muncul satu, yakni Rasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Islam. Jadi kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus ke atas ini muslim. Tidak ada yang bengkok. Tahu maksudnya tidak ada yang bengkok? Tidak ada yang jatuh pada penyembahan berhala. Lurus. Tapi kalau pamannya menyamping, ada. Kalau menyamping. Tapi kalau lurus terus dari atas ke bawah, itu muslim. Namanya muslim berarti maka naminal musyrikin. Tidak ada satupun yang musyrik. Apalagi tidak ada data di dalam kitab sirah, tidak ada data dalam kitab tarikh, tidak ada data dalam Quran. Justru yang disebut musyrik, yang divonis kafir, justru bapaknya atau pamannya? Pamannya. Nah, itulah sebabnya. Nah, mungkin ada orang berkata begini, nggak ada urusan mau bapaknya mau pamannya masuk neraka, nggak ada hubungan dengan Nabi. Istrinya Nabi Nuh saja bisa masuk neraka, anaknya bisa masuk neraka. Iya, memang nggak ada hubungan, memang nggak ada hubungan. Tapi masalahnya ayat Quran ini tegas mengatakan Nabi ke atas ini disebut ummah muslimah. Kalau sekedar ummah, wa min dzurriyyati ummatan,
Nggak perlu sampai lurus muslim semua. Tapi di sini ada kata-kata muslimah, ini yang menjadi penekanan. Yang menjadi paling berbahaya itu begini. Kalau seandainya kita memahami hadis tadi bahwa ayahnya Nabi ada di neraka, berarti ini yang Nasrani akan berdalil begini. Dan ini terjadi ini, baik di medsos juga dan dalam perdebatan juga. Nabimu saja, ini saya menirukan aja ya. Nabimu saja memvonis ayahnya ada di neraka, tidak bisa menjamin keselamatannya. Lalu bagaimana kamu yakin nanti berada di surga? Kira-kira jawaban kita apa? Ayahnya Nabi ada di neraka. Lalu bagaimana yang kita mengaku muslim ini, umatnya, begitu yakin bahwa ada di dalam surga? Kira-kira jawabannya apa? Yang kedua, berarti dipastikan ini, ya, berarti dari hadis ini dipastikan, berarti memang Nabi umat Islam itu keturunan ahli neraka. Ya kan? Berarti memang dipastikan Nabi umat Islam itu keturunan ahli neraka. Kalau dimaknai ayah, oke? Kalau Nabi Muhammad keturunan ahli neraka karena bapaknya di neraka, masih lebih mulia Yesus Kristus. Dia keturunan bukan ahli neraka. Lalu kita memuliakan siapa? Nabi kita atau mereka? Kalau jawabannya, ada nggak data Nabi Isa jalur ke atas, yang bapaknya, nenek, kakeknya, datuknya terus ke atas, yang divonis masuk neraka? Nggak ada. Jadi kalau begitu, kalau seandainya kita dihadapkan begitu, Yesus suci ke atas, nabimu nggak ada yang suci, ada di neraka. Mau pilih mana? Itu yang membuat kita ini beban. Ini kalau mu'alaf dibeginikan sama yang mantan-mantan itu, ya kira-kira balik nggak dia? Wes gak jadi mu'alaf maneh. Wong nabinya aja lebih tidak utama dibanding Isa Al-Masih. Ini pengalaman ini. Jadi kalau begitu, pemahaman itu penting. Hadis ini tidak hanya bisa berdasar pada teks Arabnya doang, harus terkonfirmasi dengan yang lain, baik itu Qur'annya, kitab sirahnya, kitab tarikhnya, semua kalau dijadikan satu kesimpulannya sama. Ternyata apa? Oh, yang dimaksud adalah pamannya. Sama dengan Quran tadi, Ismail itu pamannya, bukan bapak kandung. Quran menggunakan istilah aba, tapi yang dimaksud adalah paman. Ini bukan takwil, ini bukan tafsir, ini memang makna bahasa Arab itu sendiri, ada keragaman. Wis, paham? Bukan bapak kandung maksudnya. Ya. Ya, memang ini kalau dibahas dari semua ayat Quran itu saling menopang bahwa itu yang dimaksud paman, bukan bapak kandung. Saya sudah diskusi dengan para kiai, para ustadz mengenai masalah ini, karena ini dampaknya bukan hanya untuk muslim. Kalau bagi muslim mau dimaknai bapak, mau dimaknai paman, sudah ambil pusing. Tapi masalahnya ini kalau sudah berhadapan dengan non muslim akan bertanya, lah bapaknya saja bisa masuk neraka, lah kami bagaimana bisa dijamin masuk surga? Begitu akhirnya. Bisa nggak kamu yakinkan saya ada di dalam surga, sementara Nabi mau jamin bapaknya di neraka? Gitu. Itu kan membuat kita jadi bertanya-tanya. Terus yang kedua, ini yang membuat menjadi pukulan keras bagi kita. Bapak nabimu itu di neraka, berarti nabimu mengakui dia keturunan ahli neraka. Nah, coba bayangin. Terus kemudian ditanya lanjut, coba kamu buktikan Yesus Kristus yang kami imani, ada enggak leluhurnya ada di dalam neraka? Kamu tunjukkan. Pasti kita jawab, enggak ada. Kalau begitu, lebih mulia mana Yesus Kristus dengan nabimu?
Digitukan malahan. Kalau ditanya begitu, nabimu keturunan ahli neraka. Yesus tidak ada satupun bapaknya, kakeknya dan semua yang ada di dalam neraka. Semua orang bersih. Lebih bagus mana nabimu dengan Nabi Isa? Digitukan. Kita pilih mana kalau begitu? Masalahnya di situ. Ya, tolong dipahami ini ya. Ini masalah para mualaf semua. Ya. Dan ada yang balik. Sampai kalau ada yang balik, kira-kira gimana dengan hadis gini? Ada yang balik murtad lagi. Gara-gara hadis ini mengikuti pemahaman yang tadi, yang minoritas tadi itu loh. Kita sudah berjuang mati-matian supaya bisa yang non muslim jadi muslim, diberikan pemahaman kayak begini akhirnya murtad lagi. Coba bayangkan. Mungkin kita jawabannya sederhana. Ya memang kalau Nabi mengatakan begitu ya harus kita terima. Lah masalahnya yang mengatakan begitu Nabi bener ngomong gitu atau enggak? Itu kan masalah. Ya. Oke, tadi ada yang tanya siapa? Kalau ayat tadi itu masih bisa tafsir macam-macam. Tapi kalau ayat yang tadi, wa min dzurriyyatina ummatam muslimah, sudah nggak ada celah lagi untuk membantah itu. Kenapa? Dari Nabi ke atas semua itu muslim terus sampai ke atas. Ayatnya jelas kan, pakai ummatan muslimah, bukan sekedar ummah. Kalau ummah masih ada peluang, ya kan? Bisa nanti musyrik, bisa mukmin. Tapi di sini ditegaskan langsung ummatan muslimah, langsung. Dan itu doa Nabi Ibrahim sendiri. Nah, itu sangat jelas tuh, sudah nggak bisa dibantah lagi. Tapi kalau Allahumma ghfirli masih ada celah-celah untuk dibantah. Misalnya di situ. Ada yang lain? Ya. Kalau mengenai menjamin tidak menjamin, mereka itu pakai dalil ayat masalahnya. Mereka itu ada dalil ayat. Barang siapa, intinya begini, yang beriman kepada Yesus, dia akan bersama dia di dalam surga. Nah, kalau ayatnya begitu, ya mati kutu kita, ada ayatnya. Iya kan? Nah, masalahnya kita juga dihadapkan dengan ayat. Nah, bapaknya nabimu kan dijamin dengan hadis. Itu kan berarti wahyu. Berarti memang bapaknya nabi di neraka atau tidak? Ya kita kan ada dalilnya. Ya mati kutu kita. Kalau dipahami sebagai makna bapak. Nah, ini masalahnya. Ya kalau makna paman udah free kita. Bebas kita. Ya kan? Bebas. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita. Bahasa Arab itu tidak sempit, bahasa Arab itu luas. Maka perlu pengkajian lebih dalam. Dan Quran begitu. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.